Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fredericus Monameli. Saya penggerak komunitas di SMPS Katolik Kota Gua Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Saya juga adalah guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aktivitas komunitas belajar sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan penghargaan bagi penggerak komunitas belajar yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun program kerja yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan di komunitas belajar SMPS Katolik Kota Gua Boawai di antaranya 1. Review dokumen KOSP, 2. Review RPP dan modul ajar, 3. Review alur tujuan pembelajaran, 4. Review bahan ajar, 5. Asesmen, 6. Penilaian asesmen dan rapor, 7. Review modul P5, 8. Praktik baik, 9. Pembelajaran berdiferensiasi, 10. PMM dan aksi nyata. Yang pertama, review KOSP. Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap kurikulum sekolah dan pedoman KOSP yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anggota komunitas akan mengevaluasi sejauh mana KOSP mencerminkan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Anggota komunitas belajar akan mencari cara untuk mengintegrasikan KOSP ke dalam RPP dan modul ajar dengan lebih efektif. Poin ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di sekolah selaras dengan standar dan pedoman yang ada. Dalam gambar tersebut, tampak warga komunitas belajar SMPS Katolik Kota Gua Boawai sedang mereview KOSP sebelum divalidasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo. Yang kedua, review RPP dan modul ajar. Dalam komunitas belajar, anggota akan berkumpul untuk meninjau dan memeriksa rencana pembelajaran atau RPP dan modul ajar yang telah disiapkan. Mereka akan memastikan bahwa RPP dan modul ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memenuhi standar kualitas pembelajaran. Poin ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Dalam gambar, tampak anggota komunitas belajar di masing-masing rumpun mata pelajaran sedang menyusun atau mereview RPP dan modul ajar. Yang ketiga, review alur tujuan pembelajaran. Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Dalam gambar, tampak anggota komunitas belajar sedang mereview alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, review bahan ajar. Pada poin ini, anggota komunitas belajar akan mengevaluasi materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mereka akan memastikan bahwa materi tersebut relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam gambar, tampak anggota komunitas belajar sedang mereview bahan ajar. Bahan ajar tersebut kemudian digandakan untuk dibagikan kepada setiap peserta didik. Kelima, asesmen. Ini mencakup evaluasi tentang bagaimana peserta didik diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anggota komunitas belajar akan mendiskusikan metode asesmen
yang digunakan dan bagaimana pengukuran pencapaian tujuan dilakukan. Dalam gambar, tampak anggota komunitas belajar sedang mendiskusikan metode asesmen yang digunakan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Pijar Sekolah. Penilaian asesmen dan rapor. Pada tahap ini, komunitas belajar akan mengkaji hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Mereka akan membahas cara memberikan umpan balik kepada peserta didik dan menyusun laporan rapor sebagai bentuk pelaporan kemajuan belajar. Dalam gambar, tampak anggota komunitas belajar sedang mengkaji hasil asesmen dan menyusun laporan kemajuan belajar. Yang ketujuh, review modul P5. Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah kegiatan P5 dapat membantu meningkatkan profil pelajar Pancasila. Dalam gambar, tampak tim P5 sedang merumuskan modul P5 dan kemudian akan melaksanakan proyek bersama siswa. Dan ini merupakan sampel dokumentasi kegiatan P5 yang telah dilaksanakan. Yang kedelapan, praktik baik. Anggota komunitas akan berbagi pengalaman positif dalam mengajar dan mengelola kelas. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran yang efektif, cara mengatasi tantangan kelas, dan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Dalam gambar merupakan salah satu contoh berbagai praktik baik yang dilakukan oleh salah satu guru di sekolah tentang penggunaan aplikasi Pijar Sekolah. Kegiatan dilakukan melalui webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMPS Katolik Kota Goa Boawai. Peserta yang terlibat sudah memperoleh sertifikat. Selain praktik baik tentang menggunakan aplikasi Pijar, komunitas belajar SMPS Katolik Kota Goa Boawai sudah melakukan praktik baik yang dilakukan oleh salah satu guru tentang penggunaan Canva dan kuis dalam pembelajaran di kelas. Ini merupakan dokumen webinar praktik baik tentang penggunaan aplikasi Pijar. Kegiatan dilakukan dalam bentuk webinar dan peserta webinar sudah mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh komunitas belajar SMPS Katolik Kota Goa Boawai. Dan ini merupakan sampel sertifikat yang diberikan kepada peserta webinar. Yang kesembilan, pembelajaran berdiferensiasi. Pada poin ini, komunitas belajar akan membahas bagaimana mereka dapat mengadaptasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam peserta didik. Ini termasuk cara mengajar untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda atau tingkat kemampuan yang beragam. Dalam gambar, tampak pengawas sekolah sedang memberikan coaching tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan terkait kegiatan coaching bersama pengawas, komunitas belajar sudah menerbitkan sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan coaching. Dan ini merupakan sampel sertifikat kegiatan coaching pembelajaran berdiferensiasi. 10. PMM dan aksi nyata. Anggota komunitas belajar akan merencanakan tindakan nyata atau aksi berdasarkan hasil diskusi dan perencanaan dalam pertemuan mereka. Mereka akan memastikan bahwa rencana pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas. Dalam gambar, anggota komunitas belajar sedang mengakses PMM dan merencanakan aksi nyata. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap hari Rabu dalam minggu sesuai dengan jadwal
yang dibuat oleh pengurus komunitas belajar SMPS Katolik Kota Goa Buawai. Halo semua, semangat pagi, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Meokeo. Saya guru bimbingan konseling di SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai. Saya adalah anggota di komunitas belajar SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai. Melalui komunitas belajar ini, saya belajar banyak hal berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Antara lain, 1. Mereview dokumen KOSP. 2. Menyusun perangkat pembelajaran. 3. Menyusun modul P5 dan mengimplementasikannya bersama siswa. 4. Melakukan coaching bersama pengawas sekolah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen. 5. Mengakses PMM dan mengupload aksi nyata serta membuat bukti karya dan diupload di platform Merdeka Belajar. Dengan demikian, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas program yang cukup baik dari pemerintah ini berkaitan dengan platform Merdeka Belajar dan komunitas belajar, sehingga melalui media yang ada ini kami dapat menyalurkan pengetahuan, kami dapat belajar banyak hal yang dapat kami implementasikan kepada siswa berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Komunitas belajar SMP Swasta Katolik Kota Goa Buawai mantap dan luar biasa, terbang lebih tinggi, melaju untuk Indonesia maju. Demikian tampilan aktivitas komunitas belajar SMPS Katolik Kota Goa Buawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga berkenan. Terima kasih.